Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa di dalam hati ya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ini. Oh, dia tanya siapa yang nggak masuk hari ini? Dinda, Fahri, Keisha. Andin. Nadine. Indra dan Hamzah. Lima. Keisha, Dinda, Nadine, terus Fahri. terus Indra. Apa kira-kira? Ada yang sakit, ada yang izin, yang sakit ada yang capek kenapa? Bisa main apa depresi? Oh, yang sakit kita doakan segera cepat sembuh ya. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran atau ujian kemarin? Tentang apa? Roro Jonggrang. Kok dia Roro Kidul? Roro Jonggrang. Gimana kisahnya kemarin? Bandung, Bondowoso, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Inti ceritanya kemarin gimana sih? Oh iya, itu masih ada. Inti ceritanya kemarin gimana sih intinya? Hah? Kerajaan berperang. Terus? Terus Bandung Bondowoso minta apa? Jonggrang tahu tanda? Tahu. Terus akhirnya gimana Roro Jonggrang? Ada supaya Bandung Bondowoso tidak berhasil menikahinya ya. Sekarang kemudian ada cerita lain. Judulnya adalah Danau Toba. Siapa yang pernah mendengar Danau Toba? Atau bukan sungai, namanya juga danau. Ya danau. Itu loh. Oke, dia tambah. Nanti kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Yang menang nomor 1 pulang duluan. Ini ada 15 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang terakhir dari bawah 13, 14, 15. Dahsyat. Satu ya naik. Oke, Danau Toba. Siapa yang tahu Danau Toba tadi? Belum ada yang tahu kan? Ini loh ceritanya. Harusnya kalian tahu kayak Malin Kundang, Timun Mas, Bawang merah, bawang merah, bawang putih, masih banyak lagi. Danau Toba ini intinya tuh nanti menceritakan tentang janji. Siapa yang pernah buat janji? Dia juga pernah buat janji. Siapa yang pernah mengingkari janji? Berdosa. Oke ya. Gak boleh mengingkari janji. Janji wis besok aku berangkat ke sekolah jam 6 pagi. Ternyata malamnya begadang, berangkatnya jam setengah 7, jam 7. Aku janji bakal
belajar sungguh-sungguh biar ranking 1. Kalau ranking 1 nanti dibeli hadiah sama ibu. Ternyata jadinya tidak ditepati, tapi kalian nggak boleh ya. Harus menepati janji. Orang yang tidak menepati janji disebut apa? Udah. Bohong. Kamu menepati janji dia ternyata tidak menepati janji. Kalau insya Allah itu jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki ya terjadilah. Kalau tidak menghendaki ya tidak terjadilah. Mending ngomong insya Allah daripada janji. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini sama seperti pembelajaran kemarin. Apa? Memahami isi cerita, menemukan gagasan utama, mencari kata sulit, sama menemukan cerita. Oke, kelompok sekarang kita bagi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Loh ini cuma 3 ya tadi. Ya mesti ya berarti enggak ada. Waduh, kami kemudian dari 4 kelompok. Nanti itu di mana Bu? Di sana Bu. Di sana Bu. Ini Bu. Kamu disuruh nanti cerita dongeng dan cerita anak. Kalau Kak setiap anak nanti ada yang penebak menjadi penebak, ada yang penanya, ada yang penjelas, ada yang pencerita. Ayo, sekarang dan bagi. Atau pilih sendiri. Penanya harus ada satu anak yang pegang dua, ada yang penanya, misalkan penanya. Fatir itu tak pikir aja, Fatir pencerita sama penjelas saja. Ini penebak, kita aja penebak, penanya. Ingat ya. Pencerita sama penjelas. Oke, tak tuliskan biar ingat. Kalau saya banget. Bentar. Ini benar. Ya Allah, ada yang ngangkat gini ya. Tuh. Kayak botak. Ada yang bola. Ada yang permanen. Ada yang permanen Bu. Ada yang permanen. Saya baru dapat. Riri. Cerita
Jose, penjelas dan pencerita. Siapa yang Jose? Dimas, penanya. Saya penebak. Ya, penebak kok. Siapa nih yang penebak? Saya dia. Penebak. Penanya. Dasya atau? Aku. Dasya, saya penjelas. Ini pencerita. Siapa namanya? Arvino. Pencerita ya? Oke. Penanya, penjelas. Oke. Ya. Oke. Tugasnya penebak ini apa, Budia? Tugasnya penebak ini menebak alur cerita yang ada pada gambar. Nanti Budia setelah itu ya, satu paragraf aja, sedikit sebagian dari cerita. Nanti cerita selanjutnya kalian tebak di sini nggak? Boleh. Kalian tebak sesuai dengan gambar yang kemudian tebak. Boleh. Yang tugasnya penanya. Yang tugasnya penanya ini membuat dua pertanyaan. Misalkan ya, siapa tokoh yang ada dalam cerita? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa Toba marah? Sudah jadi, ya kan? Bon. Yang penjelas ini mencari minimal 5 kata sulit. Mana? Kata sulit beserta Gimana kalau nggak tahu, Budian? Diskusi kelompok. Ya, nggak boleh ada yang diem, nggak boleh. Ya, beserta artinya. Terus tugasnya pencerita apa? Menceritakan kembali secara sederhana saja. Kalau lu mau Kembali menceritakan kembali. Iya kan? Iya, Bu. Tadi bikin sama Pak Mama. Enggak, akhirnya penting permanen. Kelas ditulis. Oke, kan ya jelas ya. Iya. Kalau kita mau mulai pembelajaran Bu, kita menulis nggak jelas, Bu. nggak apa-apa, dijelas-jelaskan. Bu, kita nulis. Ya kan jelas. Tulis apa? Tulis bagian penjelas ini mencari minimal 5 kata sulit dan artinya, ya kan? Terus pencerita ini menceritakan kembali kisah Danau Toba, sederhana saja, sedikit saja dan ditulis. Nggak apa-apa. Gimana, Bu? Siapa nama tokoh itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita listening dulu. Kita, Bu. Hijau, nama Bu, bentar, Bu. Kayak kemarin ya. Iya.
Sekarang Barbie. Sekarang video nyalakan. Iya. Duduk. Oke, nanti dalam gambar dari YouTube, kemudian putar sebagian saja. Harus tahu kelanjutan ceritanya. Tadi kertas nomor 1 itu ya. Kertas nomor 1 itu yang ini. Cerita nomor 1 yang akan kemudian bacakan. Selanjutnya di kertas nomor 2 dan nomor 3 nanti kalian tebak. Bagian penebak loh ini ya. Yang penebak loh. Didengarkan yang penebak. Harus menebak cerita berdasarkan gambar. Setelah kejadian ini, ngapain aja sih ini? Nanti didiskusikan sama kelompok. Didengarkan. Kemudian ini Yang nomor 1 itu. Oke, didengarkan. Di sini. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Nah, aku memancing di sini saja. Hari ini aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kayunya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan emas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya. Sinanggar tulo tulo atulo, sinanggar tulo tulo atulo. Namun betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah? Kemana ikanku? Lalu, dari mana emas ini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepingan-kepingan emas di dalam tempayannya. Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah? Siapa kau gadis manis? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi, berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini. Baiklah, aku berjanji. Maka, gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Oke, sudah. Halaman pertama sudah dibacakan. Sekarang kalian sebagai menebak di halaman kedua. Setelah gambar yang halaman pertama itu, gambar yang kedua, halaman yang kedua itu gimana sih?
semuanya. Dimulai dari Ada ombreng? Nggak ada ya? ada ompres? Ada. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke, sebagai penerima. Halaman kedua, setelah Toba menikahi sang gadis, lalu gimana? Kira-kira. Siapa tadi yang menebak? Iya. Ayo. Itu loh ada gambarnya. Tinggal ditebak aja. Atau baca yang menebak. Di gambar nomor 2 itu. Apa? Ayo siapa yang mau duluan? Saya. Oke, kelompok 4. Yuk. Yang mempunyai bayi. Mempunyai bayi terus. Anaknya Anaknya nakal. Oh, betul. Terus. terus ibunya Itu di halaman kedua itu loh. ibunya marah. Ibunya marah. Kenapa ibunya marah? Lanjut. Terus Makan apa? Chicken meat. makan nasi. Oh, terus. Terus dimarahi. Terus. Terus di Siapa yang bisa melanjutkan? Oke. Terus. Gimana? Enggak boleh takut salah. Ngomong aja ngomongnya. Habis ini makanannya nakal. Makan ini. Terus. Dimarahi ayamnya. Terus. Semuanya kurang tepat, Bu. Semuanya kurang tepat. Tidak boleh bilang. Ayo kemarin ya, di garis bawahi kata sulit. Kita lagi, Bu. Siapa? Rani. Aku pernah, Bu. Oke, diulangi Budian ceritanya dari awal. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Nah, aku mau mancing di sini saja. Hari ini aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan emas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya. Sinangga tulo tulo atulo, sinangga tulo tulo atulo. Namun betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah? Mana ikanmu? Lalu, dari mana emas ini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepingan-kepingan emas di dalam tempayannya. Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah?
Siapa kau, gadis manis? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi, berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini. Baiklah, aku berjanji. Maka, gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa prihatin dengan kelakuan anak mereka. Hingga suatu pagi, Nak, ibu minta tolong, antarkan nasi ini kepada ayahmu di ladang. Aku masih capek habis bermain, Ibu. Ibu saja yang pergi. Samosir, ibu minta sekali ini saja, turuti perintah ibu ini. Hah? Iya, aku antarkan. Bawa ke sini bekalnya ya. Hati-hati nak, jangan mampir-mampir. Kasihan ayahmu menunggu lama. Iya, Bu. Samosir akhirnya mau mengantar bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu matahari bersinar terik. Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang ayah. Panasnya. Aku perlu istirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Kira-kira bekal Ibu untuk ayah apa ya? Pasti enak. Ibu kan baru masak. Kelindik sedikit Samosir yang nakal membuka bekal untuk sang ayah. Wah, makanan kesukaanku. Aku makan sedikit Pasti ayah tak mengetahuinya. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Enaknya masakan Ibu. Tanpa disadari, Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Hari semakin siang, Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya mengantar bekal untuk sang ayah. Setibanya di ladang, Ayah, aku membawakan bekal dari Ibu untuk ayah. "Oh, Samosir anakku, tumben sekali kamu ke sini. Kukira ibu yang akan ke sini. Ayo, makan bersama ayah di dulu. Tapi aku mau pulang saja, ayah. Ayolah, temani ayah makan siang." Aku mati. Gak akan aku. Oh iya. Ya. Mau dilambung, tenang. Ya, tengah perjalanan mana lo? Tengah lo. Iya kayak ini. Oke, dilawan. Sudah atuh. Oke, dilanjutkan mulai ya ceritanya ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Namun begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya kosong. Hah? Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa? Kata ayahnya. Maafkan aku ayah, aku hilaf. Tadi aku makan sedikit sewaktu berjalan ke sini. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. Kenapa kau habiskan makananku? Hah? Sudah pemalas, nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan, katanya. Mendengar ayahnya marah dan memanggilnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya menemui ibunya. Ibu, sambil terisak-isak. Samosir menceritakan kembali kepada ibunya. Ia menceritakan kalau ia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat nak. Baiklah ibu, kata Samosir. Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu.
Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali berwujud ikan. Seketika awan hitam menggelayuti langit yang awalnya cerah. Guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berlarian panik menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Tamat. Oke, siapa tebakannya yang betul sama cerita gambar tadi? Nggak ada, belum ada yang benar. Sekarang tugasnya penanya membuat 2 pertanyaan. Langsung ditulis di sampingnya kertas ketiga. Di sampingnya kertas ketiga. Siapa penanya tadi? Ini penanya. Oke. Di sini. Yang tanya harus tahu jawabannya. Nggak mungkin tanya nggak tahu jawabannya. Nanti pertanyaannya ditukar sama kelompok lain. Ya, ditukar sama kelompok lain. Ditulis pertanyaannya aja, nggak usah jawabannya. Jawabannya disimpan sendiri. Oke, ayo penanya. Tulis 2 pertanyaan. Ayo nggak boleh lama-lama. Sudah selesai nggak bapak pulang? Yang sudah selesai nanti kita kuis. Ya Allah, Katanya pulang. ayo cepetan. Pas, tadi itu pulang ya bu. Pas, pas ada masjid. Oke, siap. Yang penting jawabannya cepat. Terus anak-anak mengerjakannya cepat kita pulang. Yang sudah bilang ke dia. Sudah? Harus tahu jawabannya loh ya. Siapa yang dijawab itu? Oke, sudah? Sudah kamu satu? Aku 14. Siapa sih ngomong? Ayo. Yang jawab itu semua kelompok. Bukan satu orang. Penanya. Siapa yang penanya? Ayo. Sudah? Ya, sama mencuci video. Ini sudah. Ayo, sekarang satu kelompok menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok kelompok 3 dijawab kelompok 4. Ayo, sudah? Apa ya? Jawab langsung ya, kompak ya. Gak perlu ditulis nggak apa-apa. Yang penting dijawab lisan kompak bareng-bareng ya. Ini kan ini sendiri. Iya, tapi nanti kerja sama kelompok jawabnya. Oh, Iya. kelompok Mira kak. Saya nama kelompok Mira. 3. Kemudian dijawab. Ini juga Ayo tanya.
Hanya Ikan soal mas. hadis saja. Iya, ikan mas. Ini pinter. Mama pinter. Iya, pinter. Ayo. Diskusi terbata. Tarik dulu, bantuin. Waktu menjawab 5 menit. Karena hanya 2 soal. Jarum panjangnya sampai 10. Kita menjawab sama-sama, oke? Sudah. Cuma waktu 2 menit ya, kita. Nanti dijawab 4. Kompak ya. Kompak ya. Agak kompak aku lakukan terakhir. Kompak ya. Josie sudah. Kelompok sudah? Oke. Kita kelompok 2 yang bentar Bu, dikit lagi. Oke. Ya, Oke, sudah. Oke, sekarang duduk. Kita urut jawaban mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, sebutkan pertanyaan dan jawabannya. Ayo. Siapa dulu cerita? Oke, siapa? Coba. Sudah coba saja. Nomor 2. Mengapa ibu Samosir menjadi ikan? Kenapa Ibu Samosir menjadi ikan? Karena coba memarahi anaknya. Karena coba memarahi anaknya. Itu tadi pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 setuju jawabannya tadi? Setuju atau enggak? Ini bu kelompok 3. Oh iya, kelompok 2 setuju? Setuju? Oke, tokohnya nggak kurang, hanya Toba saja. Kurang siapa saja? Samosir sama ikan kita baik ya. Oke, sekarang nomor 2. Diucapkan pertanyaannya sama jawabannya. Siapa yang memarahi Samosir? Siapa? Ayahnya. Nomor 2. Siapa tokoh tersebut? Toba, Samosir, Ya. Oke, dan ibunya. Kelompok 1, jawabannya kelompok 2 setuju? Setuju. Oke, sekarang kelompok 3. Dibaca pertanyaannya. Siapa nama tokoh tersebut? Siapa yang melihat? Oke, 2. Mengapa danau itu disebut danau Toba? Karena Toba itu janji mengotorinya. Oke, good job. Betul, setuju? Setuju. Sekarang kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapa kata tersebut? Ya, siapa? Sasomi, Toba, Kanama. Bukan Sasomi, Samosir. Kenapa kok kesini? Samosir, ikan mas, sama Toba. Lanjut, yang pertanyaan nomor 2. Aku. Ya. Memakan bekal untuk ayah. Iya betul. Kenapa ayahnya memarahi Samosir? Karena Samosir memakan bekal ayahnya. Oke, sekarang duduk. Sekarang tugasnya penjelas mencari
Ditulis di kertas yang ketiga itu juga. 5 kata sulit dalam cerita. Misalkan tadi apa? Ada kata apa ya? Yang kata sulit penjelma. Ada penjelma. Terus apa lagi? Prihatin. Masih banyak lagi. Ayo. Dibantu. Ini sudah makan permen Naila. Ya Allah. Dibuang. Diskusi. Dibantu yang penjelas itu. Kalau enggak bisa. 5 saja. 5. Ayo 4 penanya maju ke depan boleh. Ayo ditulis yang penanya tadi siapa? Ini
nggak boleh lama-lama ini jadi. Itu bukan. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku si Yanto berbojo. Hei, bukan jalan dibayar berapa tuh? Iya, kita bayarin ini dulu. Prestasi datang udah dengan bapak. Iya, selalu. Bapak aku kurang satu loh. Harta berlimpah. Ayo yang sudah tulis duduk. Duduk, ayo. Ya. Ini loh tapi ayo keluarkan ayo siapa narasi tulisnya? Tulis di mana tuh? Siapa yang tahu kata rindang? Ya tahu. Hah? Rindang, rindang. Tahu Rendang. dia tuh rindang. Rindang. Woi, tutup. Oke, sudah siap tulisnya ya. Tulis nomor 1 rindang. Nomor 1 tuh tulis semua tuh 1 sampai 5 dulu. Rindang ya. Yang lebat. Oke, rindang. Rindang sama dengan pohon yang lebat. Tulis. Rindang sama yang mana? Surah tulis, buku tulis. Yang mana? Yang ini. Iya, yang ini. Mulai dari nomor 1, kelompok 1. Rindang sama dengan pohon yang lebat. Oke. Apa Bu? Rindang. Rindang. Pohon. Rindang pohon yang lebat. Lanjut, prihatin. Apa prihatin? Sebu, aku bilang lihat muka. Ari mana Ari? Kenapa Bu? Rindang, pohon yang lebat. Kalau sudah tahu artinya apa tulis? Prihatin, perasaan sedih. Kacau. Perasaan sedih, prihatin. Apa? Perasaan sedih. Saya sudah tahu. Kalau sudah tahu, sudah ditulis. Kalau sudah tahu, tidak apa-apa. Apa tadi? Prihatin adalah perasaan sedih. Sangat Lanjut, jelmaan. Sebu apa? Jelmaan. Adalah apa? Apa? Prihatin, perasaan sedih. Penakluk. Jelmaan bukan penakluk. Apa? Jadi-jadian. Betul, berubah bentuk. Jelmaan itu berubah bentuk. Sudah tahu. Lanjut.
berubah bentuk jelmaan. Yang nomor 3 kelompok 1 ya, jelmaan berubah bentuk. Nomor 4 meluap. Apa meluap? Itu yang Apa meluap? Siapa tahu meluap Tumpah. tumpah Tumpah meluap. Tumpah. Oke, selanjutnya lembah. lembah salju Apa lembah itu? lembah Dataran rendah memanjang. Lembah adalah dataran dataran rendah memanjang. Dataran rendah memanjang. Sudah? Oke, kelompok 2 nomor 1 lembah sudah, meluap sudah, menggelayut, menutupi. Menggelayut adalah menutupi. apa bu ditambahin apa bu ditambahin Apa sih? Kenapa Pak? Menggelayut iya apa bu menutupi atau berayun. Berayun itu. Berayun menutupi atau berayun. 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 Oke. Tempayan sama dengan tempat dari tanah liat. Tempayan tempat dari tanah liat. Tempat dari tanah liat. Tempayan sama dengan tempat dari tanah liat. Dari tanah liat. Oke, dikaruniai, mendapat anugerah. Dikaruniai sama dengan mendapat anugerah yang ini. Dikaruniai, mendapat anugerah. Anugerah. mendapat anugerah Iya. mendapatkan Anugerah. anugerah Pakai anugerah anugerah pakai anugerah. Sudah? sudah Oke, penjelma sudah, tempayan sudah, kepingan. Kepingan adalah apa? Pieces. Bahasa Inggrisnya lah pieces. apa Ya belum. Kepingan. Tempayan. Ayo betul, sepotong bahasa Indonesia-nya. kepian Lihat itu. Sepotong atau pecahan. kita sudah tahu Mana ya? Mana ya? kepian Mana tadi? Itu. Serpihan. Oke. katanya pecahan Pecahan. Iya dong. iya potong loh potong aja atau pecahan Sama artinya. Pecahan. Oke, sudah? belum Prihatin tadi saya. Oke, mengguyur. Apa mengguyur? mengguyur menyiram apa Menyiram. sunda loh Mengguyur, menyiram. apa mengira apa Menyiram. Isa Oke, lanjut. Lanjut apa lanjut?
Tidak sengaja. Bisa, tidak sengaja. Tidak sengaja. Oke, lanjut terisa-isa. Terisa-isa adalah suaranya terseduh. Kenapa sampai itu? Oke, Suara tangisan berbau. boleh. Tangisannya sampai itu loh. Siapa yang pernah nangis sampai? Itu ya. Kamu bisa ngomong ya? Tidak ada sakit rasanya. Labang. Aku aku gara-gara pas kelas 6 kelas Waktunya adalah 20 menit untuk menjawab. 20 menit. Sudah ketemu kata sulit, sudah kita bahas isinya, berarti kalian sudah paham isi ceritanya. Berarti sudah bisa menjawab. Apa kalau nggak kedip matanya? Peri, dari sini. Oke. Soalnya gampang. Siapa tadi yang Mas Sasomir? Ini Bu. Sasomir. Sasomir. Sasomir ya. Suara demuk-demuk. Iya kangen. Wiu. Bisa. Intinya cerita itu tentang apa sih? Dipegang dulu. Masnya akan jelaskan sudah keluar nih kekerasan utama. Kalau belum dilewati dulu, nanti tak jelaskan. Kita jawab sama-sama yang kekerasan utama. Iya, sudah sama semua. Kekerasan utama aja kita nanti bahas bareng-bareng. Yang nomor 9, nanti kita jawab bareng-bareng. Yang nomor 10 dijawab sendiri. Apa pesan moralnya? Kita Harus apa? Kita tidak menganggap yang ya, tinggal 9. Oke, sudah tinggal nomor 9.
Nanti kita coba. Angka 9 juga sudah. Ayo, tinggal angka 9 ayo. Kita sama-sama ya. Udah ya. Sudah? Sudah ya? Tinggal angka 9 ya. Ayo, kita tunggu 1 menit lagi. Ayo, Dasya. Oh, ini balik pada. Kita dulu. Enggak, yang itu di bawah. Ini di bawah. Di bawah kurang tahu. Saya tinggal yang nomor 9. Oke, sudah ya, tinggal angka 9 ya. Oke, gagasan utama dalam cerita, siapa yang tahu, siapa yang mau kasih pendapat? Inti dari ceritanya apa? Inti dari cerita adalah kita tidak boleh ingkar janji. Akibatnya apa kalau ingkar janji? Kita mendapatkan jawabannya itu. Apa tadi? Rob? Ayo, kita harus bilang jawabannya. Ini aja yang ditulis. Sudah? Oke. Boleh.
tadi janji. Lanjutnya, dia ngapain sama gadis tadi? Iya. Budian jempol 2. Besok ketemu terakhir sama Budian. Oke, Budiannya. Oke, kita kuis. Sebelum kita kuis, kita doa dulu sebelum pulang. Kita ucapkan hamdalah sebelum pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Oke. Terima kasih ya hari ini ya. Sekarang kuis, siapa cepat dia dapat. Siapa yang tahu artinya ringga? Siapa yang tahu artinya tempayan? Siapa yang tahu artinya siapa yang tahu artinya prihatin? Betul, Asia. Siapa yang tahu artinya lembah? Yang sudah belum. Siapa yang tahu artinya hilaf? Siapa yang tahu gelisah? Aduh, gelisah itu terima kasih. Siapa yang tahu artinya dikaruniai?
kok hilang? Ayo. Lihat